Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nusalli wa nusallimu ala Rasulihi Muhammadin Sayyidil Anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd. Yang saya hormati para ulama, para kiai, Kiai Haji Samsuddin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah, Bapak Bupati, Bapak Marhen yang saya hormati, Bapak Kapolres atau yang wakili, Bapak Dandim atau yang wakili, para wali santri, para hadirin, para alumni, semua tolabah santri yang semoga diberi panjang umur semua, panjang umur yang barokah, kesehatan yang barokah, aktivitas yang barokah, tentunya ilmu yang manfaat dan husnul khatimah. Dalam satu catatan, ada dokter namanya Rodi, Dr. Rodi, penulis buku kitab Balaghatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang ketinggian bahasa Nabi. Jadi kalau Al-Quran ada Balaghatul Quran, ketinggian, keindahan bahasa Al-Quran. Tapi ada dokter namanya Dr. Rodi dari Universitas Al-Azhar menulis sebuah kitab Balaghatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sana dijelaskan ada seorang sahabat Nabi yang menunaikan sholat di dalam masjid berkali-kali melakukan dengan salah. Oleh Nabi tidak dimarahi, tetapi diberikan pendidikan. Kembali sholat, ulangi sholatmu, kamu belum menunaikan sholat dengan benar. Dan itu dilakukan berkali-kali. Pada akhirnya Nabi menjelaskan tentang titik-titik mana saja kekurangan-kekurangan yang dilakukan orang tersebut ketika menunaikan sholat. Nabi menjelaskan, kalau rukulah dengan tumakninah, dengan tenang. Berdiri dari ruku, iktidal, berdiri dari ruku, lakukan dengan tumakninah, dengan tenang. Sujud dengan tumakninah, tenang.
Duduk antara dua sujud juga dengan tenang. Sujud lagi juga dengan tenang. Dan seterusnya. Yang saya ingat, i'tidal tidak disebut, tapi ruku dengan tenang, sujud 2 kali dengan tenang, antara 2 sujud dengan tenang, kemudian duduk untuk melanjutkan rakaat kemudian, namanya jalsatul istirahah, juga dengan tenang. Pendidikan ini menjadi inspirasi kepada kita bahwa pendidikan ada yang verbal, ada yang aplikatif, ada dawuh, ada praktek. Nabi mengatakan sholat itu begini, begini, begini. Itu dengan verbal, dengan komunikasi, dengan dawuh. Kemudian prakteknya begini-begini. Inilah pendidikan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para kiai, para ulama, pengasuh-pengasuh dan para pendiri pondok pesantren itu bukan hanya dawuhnya yang luar biasa, tapi beliau mendawuhkan ikhlas, beliau juga mempraktekkan ikhlas. Mendawuhkan khusyuk, beliau juga khusyuk. Mendawuhkan tirakat, beliau para ulama, pendiri-pendiri pesantren juga tirakat. Mendawuhkan untuk istiqomah, beliau istiqomah. Ini keteladanan yang luar biasa. Oleh karena itu, dalam ilmu tasawuf namanya ruh suatu pekerjaan. Sholat itu praktek. Tapi ruhnya sholat adalah ingat kepada Allah. Aqimis sholata li zikri. Kerjakan sholat untuk mengingatku kepada Allah. Puasa itu ritual. Tapi targetnya puasa la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ruhnya puasa. Zakat itu ibadah sosial. Tapi ruhnya zakat adalah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Mensucikan harta kita, mensucikan rezeki kita. Itu namanya ruh. Maka apa kelebihan pesantren daripada pendidikan yang lain? Pesantren itu melakukan suatu pekerjaan yang real, yang nyata, dan di dalamnya ada ruhnya. Ada ruhnya. Tulis seorang pemikir India, Shah Ad-Dahlawi, Ahmad Shah Ad-Dahlawi, dalam kitabnya Hujjatullah Al-Balighah. Beliau mengatakan ada ruhut toharah, ruh bersesuci. Wudu itu bersesuci. Rohnya apa? Sucikan jiwamu. Jangan ada dengki. Jangan ada gelisah yang kemudian tidak melakukan apa-apa.
Jangan ada cemas yang kemudian tidak menikmati ibadahnya sendiri. Jangan ada ketakutan miskin yang kemudian berhenti mencari ilmu. Jangan. Jangan ada ketakutan miskin kemudian berhenti mencari ilmu agama. Ruhnya batin. Jangan ada kekhawatiran masa depan yang kemudian hanya khawatir sampai tidak ada langkah mencari ilmu. Betul apa yang dikatakan Pak Mahen tadi, harus ada realnya, ada konkretnya, menang, juara. Itu ruhnya adalah tidak ada kegelisahan yang mengganggu, tidak ada sumpek dalam hati yang kemudian tidak bekerja apa-apa. Santri, para kiai melakukan hal-hal yang nyata. Bapak polisi ingin sekali bagaimana pengendara itu aman. Pakailah helm. Helm itu ajaran Islam. Karena helm itu termasuk menjaga keamanan, keselamatan manusia. Real. Itu termasuk jasa-jasa yang jelas. Mengatur lalu lintas jelas sekali. Mengamankan lingkungan jelas sekali. Nah, ruhnya toharoh, ruh suci. Ruhnya bersesuci. Kemudian yang kedua, ruhus sholat. Ruhnya sholat. Apa ruhnya sholat? Rasakan Allah melihatmu. Mau mencuri gak jadi. Mau korupsi gak jadi. Mau menyinggung orang gak jadi. Mau menganiaya orang gak jadi. Dibatalkan. Mau menyakiti orang gak jadi. Mau menganiaya dibatalkan. Itu rohnya sholat. Karena apa? Merasa ibadah di depan Allah dan dilihat oleh Allah. Itu rohnya sholat. Kalau cuma sholat saja tidak menciptakan, tidak ada ruhnya, tidak menjadi hal-hal yang konkret. Tepat waktu, rohnya sholat. Yang ketiga ada ruh tilawatil Quran. Ruh membaca Al-Quran dengan mengangan-angan. Ini teori dulu ya. Saya belum pidato ini soalnya ya. Baru teori-teorinya. Nanti ceramahnya nanti ini. Ini teori-teori dulu ya. Yang ketiga adalah ruhu tilawatil Quran. Ruh membaca Al-Quran. Banyak orang membaca Al-Quran tidak disukai oleh Al-Qurannya sendiri. Karena apa? Karena kalau yang mengundang orang miskin, dia bacanya ayat pendek. Karena yang ngundang orang miskin, dibacakan Inna a'toinakal kausar. Tapi kalau yang mengundang pengusaha, Al-Baqarah dibaca. Kalau yang mengundang orang miskin, doanya apa? Yaitu doanya Bismika Allahumma ahya wa bismika abud. Karena yang ngundang orang miskin. Tapi yang ngundang orang kaya, doanya panjang. Itu jelas, ini orang bermasalah dengan Quran. Ada orang, dia baca Quran, hadir di resepsi, makannya itu terlalu. Sampai tanduk 4 kali. 4 piring. Ini jelas orang bermasalah dengan Quran. Karena Quran mengatakan, Kulu washrabu wala tusrifu. Kalau makan jangan berlebihan. Minum jangan berlebihan.
Ada orang bentak-bentak, membentak-bentak, membuka aib orang, mendemo, membuka, menghujat-hujat. Ini orang bermasalah dengan Quran. Karena apa? Tidak boleh membuka-buka aib orang. Fala tanhar, fala tanhar. Jangan membentak-bentak. Wala yaktab ba'dukum ba'da. Jangan menggunjing orang dengan orang. Jangan menggunjing, jangan membuka aib orang dan sebagainya. Ini yang namanya ruhnya Quran. Kemudian ada ruhul dikri, ruhnya dikir. Apa ruhnya dikir? Masya Allah. Kalau cuma kecerdasan Pak, penemu mencari hadis itu Belanda. Mencari hadis, kosakata hadis. Al-Mu'jamul Mufakhras li Al-Fadil Hadis. Itu Belanda Pak. Bukan kita. Kemudian yang menemukan cara mencari ayat Al-Quran, Fathur Rahman li talibi ayatil Quran, Jerman itu. Jerman. Kemudian Al-Mu'jamul Mufakhras li Al-Fadil Quran, mencari ayat Quran karya Muhammad Fuad Abdul Baqi, itu penterjemah buku-buku orientalis. Jadi kalau teknis-teknis begitu, Barat mendahului. Tetapi Barat tidak dapat hidayah. Mereka tidak beriman. Ahli hadis tapi tidak iman. Belajar Al-Quran tapi tidak beriman. Itu hanya dapat ilmu, tidak dapat hidayah. Karena apa? Ruhnya tidak ada. Ruhnya tidak ada Pak. Banyak sekali itu. Kaum mustasyrikin, orang-orang orientalis, yaitu orang-orang barat yang studi ilmu-ilmu Islam di timur, tapi mereka tidak dapat hidayah. Subhanallah. Ini namanya tidak ada ruhnya. Kita ada ruh dzikir. Yang terakhir adalah ruh doa. Ruh doa. Jadi ruh bersesuci, ruh sholat, ruh membaca Quran, ruh berzikir, ruh berdoa. 5 ruh ini kalau kita gabungkan menjadi satu, kemudian kita mempunyai kecerdasan, kita akan dimunculkan oleh Allah namanya mauhabah rabbaniyah, yaitu ilmu laduni. Akan muncul nanti itu ilmu laduni, akan muncul mauhabah rabbaniyah, pemberian Allah, ide-ide refleks, pikiran-pikiran spontan yang menginspirasi akan bermunculan. Inilah awal ceramah saya. Saya belum ceramah, baru pembukaan. Amma ba'du. Ya. Ini baru pembukaan ya. Nah sekarang akan saya ulas tentang bagaimana pengembangan dari teori-teori tadi ya. Pertama, ada satu kitab namanya Tarikh Jurjan. Apa? Tarikh Jurjan. Sejarah Jurjan. Pak Tentara, saya punya kitab Tarikh Jurjan ini
dibelikan tentara yang bertugas di daerah konflik di Sudan. Jadi yang tentara Indonesia yang dikirim di Sudan. Nah, saya pesan kitab yang di sana, diberikan kitab Tarikh Jurjan. Saya pelajari kitab itu. Di situ ada keterangan seorang Sultan Harun Ar-Rasyid sedang makan makanan favorit Emirat, daerah Emirat Arab, daerah Arab, namanya makanan khobis. Pakai sendok. Sufyan bin Uyainah melihatnya, kemudian Sufyan bin Uyainah mengatakan, wahai Sultan Harun Ar-Rasyid, kamu makan kok pakai sendok? Menurut Abdullah bin Abbas, di antara kemuliaan manusia, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh aku membuat mulia manusia, anak cucu Adam, yaitu dia bisa makan dengan tangannya sendiri. Dia makan dengan jari-jarinya sendiri. Itu kemuliaan manusia. Kalau bisa pakai jari-jari sendiri, jangan pakai sendok. Langsung Harun Ar-Rasyid membuang sendoknya. Ternyata kemuliaan manusia itu termasuk makan bisa pakai tangan tanpa sendok. Itu kalau bisa, kecuali yang tidak bisa pakai tangan langsung. Seperti bakso itu kan gak lazim. Makan bakso pakai tangan itu kan gak lazimnya. Lazimnya pakai sendok. Tapi kalau bisa pakai tangan itu kemuliaan manusia. Nah, kasus ini luar biasa, Pak. Di Swedia, ini kan kemuliaan manusia. Di Swedia itu, Pak, Masya Allah ya, nyuwun sewu ya. Saya baca di tafsir Sya'rawi. Swedia itu negara Eropa yang hebat, pinter-pinter dan maju dan makmur. Tapi di Swedia itu diizinkan bunuh diri. Dan ada kantor pelayanan bunuh diri. Masya Allah. Jadi kalau ingin bunuh diri, mendaftar. Mengisi formulir, milih bunuh diri macam apa. Mau pedang, ada. Bunuh diri ditembak langsung, ada. Bunuh diri setrum, ada. Pokoknya pelayanan bunuh diri, itu di dunia ini yang melanggar PBB, itu Swedia. Tapi negara yang maju dalam masalah teknologi itu. Nah, suatu ketika ada orang Arab mendaftar bunuh diri di Swedia. Namanya Abdullah. Orang Saudi. Namanya siapa? Abdullah. Itu orang Saudi daftar bunuh diri di Swedia. Bayangkan. Masya Allah, jauh-jauh dari Saudi datang ke Swedia hanya ingin daftar bunuh diri. Akhirnya mau masuk ke kantor, dihadang oleh aktivis masjid, Pak. Oleh santri-santri. Nah ini Pak, peranannya pesantren. Ada orang stres diselamatkan oleh santri, diselamatkan oleh kiai.
Orang ini dari Saudi mau bunuh diri di Swedia, diselamatkan oleh para santri. Mas, mau apa ke sini, Mas? Mau bunuh diri saya. Jangan, Mas. Bunuh diri itu dosa besar. Mencelakakan diri sendiri. Rugi dunia, rugi akhirat, jangan. Ayo kita ke masjid saja. Akhirnya dirayu-rayu mau ke masjid. Begitu nyampe masjid, wah ini yang mau bunuh diri tidur Pak, nggak sholat, tidur. 24 jam. Tidak dibangunkan Pak, nanti kalau dibangunkan mau bunuh diri. Jadi subuh ya tidur, duhur tidur, asar tidur, maghrib tidur, isya tidur, sampai 3 hari. Jadi 24 jam kali berapa? Kali 3. Tidur terus. Akhirnya dia bangun. Tanya sama santri-santri yang di masjid. Saya di mana Pak? Kamu di masjid. Kenapa saya bisa di masjid? Kamu tidur. Sudah berapa jam saya tidur? 3 hari berturut-turut. Orangnya langsung nangis Pak. Nangis. Alhamdulillah selamat saya. Bersyukur, terima kasih saya diselamatkan di masjid. Saya dari Saudi ke Swedia mau bunuh diri itu karena saya nggak bisa tidur 20 hari. Saya tidak bisa tidur 20 hari, maka mau bunuh diri, stres saya. Ternyata bisa diselamatkan santri. Meskipun di dalam masjid tidur 3 hari, tapi saya sadar, saya batalkan bunuh diri saya. Luar biasa. Nah, ini namanya apa? Ruhnya ilmu. Ruhnya doa. Ruhnya dzikir. Ruhnya sholat. Maka jangan sepelekan. Ruh kemuliaan manusia makan dengan tangan. Makan dengan tangan kanan, itu ruhnya kemuliaan manusia. Karena makan dengan tangan kiri, kita digunjing orang, turun kemuliaan kita. Tapi kita makan dengan tangan kanan, kita tidak digunjing orang. Kita mengulungkan barang, memberikan barang kepada orang dengan tangan kiri, orang itu tersinggung, turun nilai kita. Tapi kalau kita menyerahkan dengan tangan kanan dan santun, orang itu menghormati kita. Terjagalah kehormatan kita. Itu nilai Pak. Namanya ruh dalam perilaku manusia. Maka para santri harus menjaga ruh-ruh ini ya. Ruh-ruh ilmu. Inilah kasus pertama. Kasus kedua. Di kasus-kasus ini ya. Ada cerita, pernahkah bapak-bapak ini tahu tanaman krokot? Tahu enggak? Nah, ini ada cerita ini ya. Lepas dari hadis ini apakah dhaif atau sahih? Di dalam Tarikh Jurjan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kakinya pernah sakit Pak. Kakinya pernah sakit. Kaki Nabi pernah sakit. Saya ijazahkan ya, kalau kita kebas, tahu kebas? Kebas, kaki kita kebas atau kram, maka panggillah Rasulullah. Ya Muhammad, ya Rasulullah. Begitu. Itu teorinya Abdullah bin Umar. Bukan musyrik loh ini. Kalau kita kebas atau terasa nyeri atau apa, panggil
ya Muhammad, ya Rasulullah, dengan niat memanggil orang yang paling kita cintai. Dalam memori otak manusia yang paling kita cintai, maka sakit itu hilang. Itu teorinya Abdullah bin Umar, dikutip oleh Asy-Syaukani dalam kitabnya Tuhfatul Zakirin. Nah, ini cerita lain. Rasulullah SAW kakinya sakit. Begitu kakinya sakit, kaki Nabi ini diletakkan di atas tanaman krokot. Tahu krokot ya? Cuma bahasa Arabnya tidak bagus. Krokot itu bahasa Arabnya hamkok, tolol. Kan tidak bagus ya. Hamkok itu apa? Tolol, ahmak. Kumprung, tahu kumprung ya? Itu orang Arab menyebutnya tanaman hamkok. Kalau dimaknai Jawa, krokot. Nabi kakinya sakit, diletakkan di atas tanaman krokot sampai merasakan enak. Akhirnya Rasulullah mendoakan barokah untuk tanaman krokot. Masya Allah. Untuk tanaman krokot didoakan barokah oleh Nabi SAW, dan akhirnya krokot punya khasiat untuk menghilangkan penyakit pusing. Mengkonsumsi krokot memperkuat daya tubuh terhindar dari pusing. Tapi ya jangan terus makan krokot 1 kintal ya enggak. 1 kintal 2 kilo ya enggak, artinya sewajarnya ya. Tidak tiap hari krokot ya enggak. Nanti overdosis nanti ya. Artinya krokot ini karena Nabi Muhammad SAW menginjakkan kakinya di atas tanaman krokot al-hamqa, kemudian sakitnya hilang, nyerinya hilang. Rasulullah mendoakan barokah untuk tanaman krokot, dan akhirnya tanaman krokot ini barokah. Di antara khasiatnya untuk menghilangkan penyakit pusing. Subhanallah. Ini ruhnya doa Nabi SAW. Jadi doanya kiai ada ruhnya. Kiai mendoakan semoga santri-santri saya barokah, semoga santri-santri saya dapat ilmu yang barokah, hidupnya ditata oleh Allah, masa depannya dicukupi oleh Allah, dibahagiakan dunianya, dibahagiakan akhiratnya. Doa-doa seperti ini ada ruhnya semua. Dan itu penting sekali. Dan jangan bosan itu diucapkan tiap ada kesempatan mendoakan muridnya. Ini ruhnya doa. Luar biasa. Kasus kedua. Kasus ketiga. Ini kita ada kasus-kasus ya. Perkara ketiga ini. Ruh membaca Al-Quran. Apa? Ruhnya membaca Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Membaca Al-Quran diberi contoh oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu kitab Tabaqat Ibni Sa'din, kitab Tabaqat Ibni Sa'din, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah digigit kalajengking, Pak. Pernah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah digigit apa? Kalajengking. Begitu digigit kalajengking, apa tindakan Nabi? Bagian tubuh yang digigit kalajengking itu, kalajengking dicelupkan dalam air yang dicampur dengan garam. Ya. Jadi air dicampur dengan apa? Garam. Bagian tubuh Nabi yang digigit kalajengking dicelupkan
direndam di wadah yang berisi air bercampur garam. Sudah? Kemudian dibacakan energi Quran 3 surat. Dibacakan energi Quran 3 surat. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Sembuh akhirnya. Rasulullah digigit kalajengking. Luar biasa. Jadi bagian tubuh beliau direndamkan dalam air, yang air itu berisi apa? Berisi garam. Berarti ini rasional. Garam untuk menawarkan, untuk menghilangkan toksin, racunnya kalajengking atau toksinnya. Kemudian ada energi Qur'annya, yaitu surat Al-Ikhlas, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai. Surat Al-Falaq juga lengkap dengan basmalah. Surat An-Nas juga lengkap dengan basmalah. Ini namanya ilmu dan ruh Quran. Jadilah santri. Ada yang ahli ekonomi, ada yang jadi dokter, ada jadi tentara, ada jadi polisi, ada jadi hakim, ada jadi bupati, tapi ruh-ruh tadi jangan hilang. Ruhnya sholat, ruhnya Quran, ruhnya doa, ruhnya dzikir, ruhnya bersesuci, jangan hilang.